Beberapa waktu yang lalu kita mempelajari tentang gereja YHS yang beradaptasi dengan tuntunan Roh Kudus untuk membawa jiwa kepada Yesus. Nah, adaptasi adalah sebuah penyesuaian mengikuti keadaan yang sekarang ini, menghasilkan sebuah solusi yang berlaku secara efektif dan efisien. Banyak orang pada masa ini beradaptasi terutama dengan online, hiburan online, belanja online, pembayaran online, bahkan proses belajar mengajar secara online. Segala pusat informasi dan edukasi dilakukan juga secara online. Tujuan dari sebuah informasi seharusnya memberikan suatu pengetahuan. Dikarenakan adanya kebebasan menyebarkan informasi, ada juga beberapa yang perlu kita perhatikan. Banyak tampilan yang tidak perlu untuk dibagikan sebagai suatu pengetahuan, bahkan menampilkan sesuatu yang terkadang merugikan orang lain. Dalam kitab Mazmur 106 dikatakan bahwa bangsa Israel berbaur dengan bangsa-bangsa yang lain dengan mengikuti perilaku bangsa-bangsa tersebut. Padahal ada pesan dan perintah dari Bapa Yahweh bagi mereka tentang perbuatan-perbuatan yang jahat. Hal tersebut bukanlah yang dikehendaki oleh Bapa. Apakah yang dikehendaki oleh Elohim pada kita sebagai tubuh Kristus pada masa ini? Titus 2 ayat 7a berkata, dalam segala hal tunjukkanlah dirimu sebagai teladan kebajikan. Beberapa sosial media menampilkan sebuah tayangan yang mengajak memilih akun untuk mengikuti olah vokal, olah tubuh, bahkan segala macam aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Nah, mereka menjadi panutan atau role model bagi orang lain, menjadi teladan. Saya mau berkata, bagaimana caranya kita bisa menjadi teladan? Oleh sebab itu, ketika kita mengikuti sebuah tayangan pada sosial media, tanpa kita sadari, kita copy paste segala perilaku para pemilik akun yang kita teladani tersebut. Nah, sekarang ketika berada di Tesalonika, Paulus, Stefanus, Timotius, dan Yesus menjadi teladan bagi jemaat di Tesalonika, yang mana pada akhirnya menjadi teladan bagi semua orang percaya di Makedonia dan Akhaya. Mungkin terlalu sulit untuk memikirkan gerakan apa yang harus dibuat untuk mendapat suatu tayangan yang baik. Pada awalnya, beberapa di antara tampilan tersebut kurang diminati oleh orang lain. Tetapi seiring berjalannya waktu, para penonton mulai mengikuti. Jika sesuatu yang tidak memiliki manfaat lambat laun dapat diminati, apalagi sesuatu yang memiliki manfaat untuk tubuh, jiwa, dan roh kita. Mulai bagikan sesuatu yang memperkenalkan tentang anugerah kasih Elohim melalui Kristus Yesus. Teladan yang dapat kita lakukan dan bagikan copy paste adalah tentang Titus 1:7-10. Dalam segala hal tunjukkanlah dirimu sebagai teladan kebajikan dalam pengajaran, tunjukkanlah kejujuran, sesungguhnya ketulusan juga, dan perkataan yang baik yang tidak tercela, sehingga lawan merasa malu karena tidak mendapati hal-hal buruk yang mereka katakan mengenai kamu. Para hamba hendaklah tunduk kepada majikannya di dalam segala hal, menyenangkan hatinya dan tidak membantah. Dan ayat 10 dikatakan tidak mencuri tetapi menunjukkan sikap yang baik dan setia, sehingga dalam segala hal mereka memuliakan ajaran Elohim juru selamat kita. Mengapa menjadi teladan? Selain itulah yang dikehendaki oleh Elohim, karena pasti ada saksi yang melihat, merasakan, dan mengalaminya. Mengalami anugerah, mengalami kasih yang tak terbatas. Jadi, apa yang bisa kita lakukan dalam masa ini? 1. Copy paste. Yang kedua, jadilah role model. Yang ketiga, menghasilkan saksi-saksi. Oleh sebab itu, sebentar kita akan sharing dan saling menguatkan satu yang lain, dan percaya sebagai tubuh Kristus, kita dibawa dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Siap jadi role model bagi banyak orang? Yeshua HaMashiach, bless you.